Matahari kemarau Jakarta yang menyengat menyinari lempengan beton abu-abu, menciptakan suasana gerah yang terasa mencekik saat aku berjuang mendorong kursi roda yang berat. Nama aku adalah Sari, seorang penjahit busana berusia 30 tahun dari pinggiran kota yang telah menghabiskan bertahun-tahun memprioritaskan kebutuhan orang lain di atas impian sederhanaku sendiri. Hari ini seharusnya menjadi pagi paling menentukan dalam hidupku, karena aku sedang menuju pertemuan warisan yang mempertaruhkan segalanya, yang akan menentukan seluruh masa depanku. Namun, ketika aku melihat seorang pria lanjut usia bernama Budi terdampar di kursi rodanya di tengah lumpur yang kacau dan parit terbuka yang berbahaya di sebuah lokasi konstruksi besar di Sudirman, aku tidak bisa memalingkan muka begitu saja. Terlepas dari jadwalku yang sangat padat dan pentingnya pertempuran hukum yang menantiku, hati nuraniku menolak untuk membiarkan jiwa yang rentan dalam situasi berbahaya seperti itu. Budi menatapku dengan keheranan yang tulus. Suaranya sedikit gemetar saat dia bertanya mengapa seorang wanita muda berpakaian rapi mau mengambil risiko merusak pakaian profesionalnya hanya untuk membantu orang asing. Aku mengakui bahwa meskipun pertemuan ini sangat kritis, nilai kemanusiaan jauh lebih berharga daripada keuntungan finansial apapun, yang memicu senyum misterius, namun mengenangkan di wajahnya yang keriput. Apakah Anda juga menuju pertemuan warisan di firma hukum Farhan? Tanyaku dengan tidak percaya setelah dia mengungkapkan tujuan kami yang sama. Sungguh kebetulan yang aneh. Jadi, mari kita pergi bersama, karena aku tidak akan membiarkan Anda menghadapi orang-orang berhati dingin itu sendirian. Saat kami berdiri di depan fasad kaca menjulang tinggi dari kantor hukum tersebut, rasa damai yang mendalam tiba-tiba menyelimutiku, diperkuat oleh kekuatan tak tergoyahkan yang aku rasakan terpancar dari pria tua yang rapuh ini. Sebelum kita menyelami bagaimana pertemuan kebetulan ini menjungkir balikan dunia kakak perempuanku, mohon dukung saluran kami dengan menyukai video ini dan berlangganan sekarang juga. Aku juga ingin mendengar pendapat dari kalian. Jadi, tinggalkan nama dan kota kalian di kolom komentar sambil mengetik kata hadir, karena aku senang mengetahui dari mana audiens global aku mendengarkan. Hari ini, hanya 2 hari setelah genggaman tanah terakhir ditaburkan di atas makam ayah, suasana damai di rumah tua keluarga kami hancur berantakan oleh keserakahan yang nyata. Kakakku Maya tidak meneteskan satu air mata pun selama seluruh proses pemakaman, melainkan menghabiskan setiap jamnya untuk mengobrak-abrik lemari secara obsesif demi menemukan daftar aset paling berharga milik keluarga kami. Sementara aku masih mencoba memproses kesedihan mendalam karena kehilangan orang tua terakhirku, Maya sudah menghitung nilai pasar dari perhiasan antik dan apartemen mewah di kawasan pusat bisnis Jakarta. Dia mendekatiku di dapur sambil membanting tumpukan tebal faktur palsu ke atas meja marmer dengan tatapan mata yang dingin dan penuh perhitungan. Sari, kamu harus segera menandatangani dokumen-dokumen ini, karena biaya pemakaman dan utang medis orang tua kita yang belum lunas telah menghabiskan seluruh likuiditas warisan. Maya menyatakan dengan suara yang tidak mengandung kehangatan atau simpati sedikit pun. Aku menatap kertas-kertas itu dengan tidak percaya, saat aku menyadari bahwa dia sedang mencoba menipuku agar menandatangani pelepasan kepemilikan sahku atas satu-satunya rumah yang pernah aku kenal. Argumen sengit meletus ketika Maya mulai menghinaku, karena dianggap membuang-buang 6 tahun hidupku sebagai penjahit yang berjuang keras untuk mendapatkan gaji nyata, seperti yang dia lakukan di perusahaan investasi miliknya. Dia mondar-mandir di ruang tamu, sambil mengklaim bahwa kerja manualku tidak ada artinya, dibandingkan dengan kontribusi finansial yang katanya telah dia berikan kepada rumah tangga selama bertahun-tahun. Aku tetap teguh dan mengingatkannya bahwa akulah yang secara langsung mengganti perban ibu dan tetap terjaga selama malam-malam tak terhitung untuk merawatnya selama bulan-bulan terakhir penyakitnya yang menyiksa. Sementara aku mengorbankan masa muda dan karirku untuk memberikan kenyamanan bagi orang tua kami, Maya nyaris tidak sempat mengirim satu pesan teks pun atau melakukan panggilan telepon 5 menit untuk menanyakan kondisi mereka.
Kamu hanyalah pelayan kelas atas yang tinggal di sini secara gratis. Sementara aku berada di luar sana, di dunia nyata, membangun warisan untuk keluarga ini. Maya meludahiku dengan tingkat kebencian yang membuat darahku membeku. Situasi memanas dengan cepat ketika Maya menyambar mesin jahit antikku dan mulai mendorong beberapa barang milikku ke dalam koper-koper usang dengan energi yang panik dan penuh kebencian. Dia menyeret barang-barangku ke arah pintu sambil berteriak bahwa aku tidak lagi memiliki hak untuk menempati satu jengkal pun dari properti mahal ini sekarang, setelah orang tua kami tiada. Dalam pertunjukan kekejaman yang luar biasa, Maya melemparkan barang-barangku ke lorong gedung apartemen yang remang-remang, tepat saat hujan lebat mulai menghantam jendela. Anggap dirimu secara resmi diusir dari keluarga ini, Sari, karena aku tidak akan membiarkan seorang penjahit miskin merusak gengsi kediaman baruku. Teriaknya sebelum membanting pintu kayu jati yang berat itu tepat di depanku. Aku berdiri sendirian di lorong, sementara suara kunci yang berputar bergema seperti tembakan senjata di koridor yang sunyi. Gemetar karena campuran kemarahan dan kesedihan, aku berjuang untuk memindahkan koper-koperku yang basah kuyup menuju lift, sambil mencoba memikirkan di mana aku akan menghabiskan malam itu. Tepat saat aku mencapai lobi, ponselku bergetar dengan panggilan dari nomor tak dikenal, yang ternyata adalah pengacara agresif milik Maya, Pak Farhan. Suaranya profesional, namun sepenuhnya tanpa emosi manusiawi. Saat dia memberitahuku bahwa pertemuan warisan yang dijadwalkan besok pagi akan menjadi langkah terakhir untuk membuat statusku yang kehilangan tempat tinggal menjadi permanen dan mengikat secara hukum. Pak Farhan memperingatkanku bahwa upaya apapun untuk menentang utang palsu tersebut akan berujung pada gugatan pencemaran nama baik yang akan memastikan aku tidak akan pernah bekerja di kota ini lagi. Aku menyadari saat itu bahwa kakak perempuanku sendiri telah merencanakan penyergapan ini selama berbulan-bulan, menunggu saat yang tepat ketika orang tua kami meninggal untuk melancarkan serangan terakhirnya. Berat pengkhianatannya terasa lebih berat daripada koper yang aku seret menembus hujan menuju stasiun MRT terdekat. Aku tahu bahwa pertemuan besok bukan lagi soal uang, melainkan soal bertahan hidup dari penghancuran total martabatku di tangan darah dagingku sendiri. Tepat pukul 7 pagi, bunyi alarm yang tajam bergema di ruang sempit toko jahit kecilku di pinggiran Jakarta, di mana aku terpaksa tidur di atas tempat tidur darurat dari tumpukan kain sisa. Punggungku terasa sakit karena permukaan lantai yang tidak rata. Tetapi rasa sakit fisik itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan gumpalan kecemasan yang mencekik di dadaku saat aku bersiap untuk pertemuan tersebut. Aku menghabiskan 1 jam pertama dengan hati-hati menyetrika satu-satunya gaun biru tua formalku dengan setrika uap yang berat. Sangat berharap bahwa tindakan kecil ini akan menjaga martabat terakhirku sebelum menghadapi Maya yang kaya dan sombong. Saat uap naik dari kain, aku menyadari bahwa tampil profesional adalah satu-satunya pertahananku terhadap hinaan yang tak terelakkan yang akan dilontarkan kakakku terhadap status ekonomiku yang rendah. Tepat saat aku menyelesaikan persiapanku, sahabat baikku Siti tiba di toko membawa 2 cangkir kopi panas dan sekantong gorengan untuk menguatkanku melalui cobaan itu. Sari, kamu telah menghabiskan seluruh hidupmu menjadi tulang punggung keluarga ini. Jadi, tolong jangan biarkan wanita itu mengintimidasi kamu untuk menyerahkan apa yang menjadi hakmu, kata Siti sambil memberikan kopi dengan remasan tangan yang mendukung. Kehadirannya memberikan perisai yang sangat dibutuhkan terhadap kenyataan dingin situasiku, karena aku merasa sangat terisolasi setelah diusir dari rumah masa kecilku. Kami duduk di antara gulungan sutra dan katun, sementara dia mendengarkan ketakutanku tentang dokumen palsu yang kemungkinan besar telah disiapkan Maya dan Pak Farhan untuk merampas warisanku. Tepat saat aku merasakan momen kedamaian, ponselku bergetar di atas meja potong dengan notifikasi yang membuat jantungku langsung mencelos. Maya telah mengirim pesan teks kejam
yang menyatakan bahwa jika aku berani muncul di firma hukum bergengsi di Sudirman itu dengan terlihat seperti orang pengangguran yang menyedihkan, dia akan memastikan bahwa aku dipermalukan di depan setiap mitra di gedung tersebut. Ingatlah tempatmu sebagai penjahit rendahan, dan jangan memalukan status sosialku dengan kehadiranmu hari ini. Pesan itu terbaca dengan kekejaman yang terasa seperti pukulan fisik di perutku. Siti melihat layar itu dan menggelengkan kepalanya dengan jijik, sambil mengingatkanku bahwa kekayaan Maya tidak akan pernah bisa membeli integritas yang aku miliki. Aku segera mengumpulkan dokumen hukumku ke dalam map kulit yang sudah usang dan bergegas menuju stasiun MRT. Namun keberuntunganku memburuk ketika aku mendapati bahwa seluruh jalur MRT dihentikan karena gangguan listrik besar. Dengan waktu yang semakin menipis dan panasnya kemarau Jakarta yang mulai naik, aku tidak punya pilihan selain mulai berlari menuju terminal bus yang jaraknya lebih dari 10 blok. Keringatku mulai merusak gaun yang sudah disetrika rapi, sementara udara lembab membuat rambutku kusut dan menempel di leher, menciptakan penampilan berantakan yang persis seperti yang diejek Maya. Kakiku berdenyut di dalam sepatu hak tinggi sederhanaku saat aku menghindari komuter yang panik dan turis di trotoar kota yang ramai. Saat aku berbelok di sudut dekat lokasi konstruksi yang bising, aku tiba-tiba melihat seorang pria lanjut usia di kursi roda usang yang sedang berjuang di dekat celah dalam di trotoar yang tidak rata. Orang asing ini tampak benar-benar tidak berdaya saat dia mati-matian mencoba menggerakkan roda beratnya keluar dari celah berbahaya, sementara beberapa orang bergegas melewatinya tanpa menawarkan bantuan sedikit pun. Wajahnya memerah karena pengerahan tenaga, dan dia tampak sangat rapuh dengan latar belakang balok baja besar dan bor beton di sekeliling jalan yang berdebu. Aku tidak tahu siapa dia, tetapi pemandangan tangannya yang gemetar mengingatkanku begitu banyak pada ayah di hari-hari terakhirnya, sehingga secara naluriah, aku menjatuhkan mapku untuk bergegas ke arahnya. Tolong diam sebentar, Pak. Biarkan saya membantu Anda sebelum Anda tidak sengaja terguling ke parit terbuka itu. Teriakku sambil bergegas meraih pegangan kursi rodanya. Pria tua itu menatapku dengan mata yang berkabut oleh campuran kelelahan dan kelegaan yang mendalam saat aku menggunakan seluruh kekuatanku untuk mengangkat roda depan keluar dari jebakan trotoar. Kamu jelas sedang terburu-buru, Nona muda. Jadi mengapa kamu berhenti untuk membantu orang asing yang tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepadamu sebagai imbalan? Pria yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Budi bertanya dengan suara serak yang terdengar sangat stabil meskipun kondisi fisiknya sulit. Aku menyeka butiran keringat dari dahi dan memberitahunya bahwa ayahku telah mengajariku bahwa membantu mereka yang membutuhkan jauh lebih penting daripada janji apapun. Bahkan, janji sepenting pertempuran hukum yang menantiku. 15 menit kemudian, aku mengerahkan setiap ons kekuatan fisikku yang tersisa untuk mengangkat Pak Budi dan kursi roda logamnya yang berat ke atas tangga bas kota terakhir yang menuju ke distrik hukum. Interior kendaraan itu pengap dan penuh sesak dengan komuter pagi yang tampak sama sekali tidak peduli pada perjuangan seorang pria lanjut usia yang mencoba menemukan tempat yang stabil untuk beristirahat. Aku menavigasi melalui lautan wajah-wajah yang frustrasi untuk mendapatkan area tempat duduk yang paling mudah diakses untuk Pak Budi, sementara aku berdiri kokoh di sampingnya, mencengkeram pegangan tangan di atas kepala dengan bahu yang berdenyut karena kelelahan luar biasa. Setiap kali bus tersentak maju atau mengerem mendadak di kemacetan Jakarta yang parah, aku harus menggunakan tubuhku sebagai perisai manusia untuk mencegah kursi rodanya merosot di lantai yang kotor. Pak Budi menatapku dengan ekspresi terima kasih yang lembut di matanya yang lelah saat dia menyadari bahwa aku memprioritaskan keselamatannya di atas kenyamananku sendiri. Udara terasa tebal dengan aroma pakaian yang lembab oleh hujan semalam dan asap knalpot tua. Tetapi martabat tenang yang terpancar dari teman baruku membuat lingkungan yang tidak menyenangkan itu terasa sangat bisa ditoleransi. Dia mulai berbicara dengan suara rendah dan bergema yang entah bagaimana berhasil menembus raungan keras mesin diesel dan celoteh penumpang lainnya.
Pak Budi mulai berbagi cerita rinci tentang bertahun-tahun yang dia habiskan melayani keluarga terkemuka, yang terdengar sangat mirip dengan sejarahku sendiri dengan orang tuaku, dan rumah yang baru saja aku hilangkan. Dia berbicara dengan pengetahuan yang begitu mendalam tentang berbagai temperamen anak-anak dalam rumah tangga kaya, menggambarkan bagaimana beberapa lahir dengan hati emas, sementara yang lain membiarkan keserakahan membusukkan jiwa mereka dari dalam. Aku tidak mengenali identitas aslinya sama sekali, tetapi aku merasakan ikatan emosional yang mendalam saat dia menyebutkan kenangan indah dan hangat tentang seorang pria yang mengingatkanku persis pada ayah di masa jayanya. Ayahmu terdengar seperti pria dengan karakter luar biasa, yang percaya bahwa nilai seseorang diukur dari kebaikan mereka daripada saldo bank mereka. Komentar Pak Budi sambil mengamati reaksi emosionalku terhadap deskripsi nostalgianya. Aku merasa sangat aneh bahwa orang asing ini bisa mengartikulasikan nilai-nilai yang tepat yang telah ditanamkan orang tuaku kepadaku sebelum Maya memutuskan untuk menghapus warisan mereka dengan kekejaman korporatnya. Kata-katanya bertindak sebagai balsam penenang bagi jiwaku yang terluka, karena mereka mengingatkanku bahwa aku tidak sendirian dalam menghargai kehidupan sederhana yang telah aku bangun sebagai penjahit. Pak Budi menyadari awan kecemasan yang menetap di mataku, dan mengulurkan tangan untuk menepuk tanganku dengan sentuhan yang mantap dan meyakinkan, yang terasa seperti perlindungan dari seorang pelindung. Jangan biarkan kegelapan orang lain memadamkan cahayamu, Sari, karena orang dengan hati yang tulus selalu layak mendapatkan dan menerima perlindungan dari kekuatan yang tidak terlihat di saat-saat tergelap mereka. Dia menyatakan dengan keyakinan yang membuatku bertanya-tanya, apakah dia tahu lebih banyak tentang situasiku daripada yang dia perlihatkan? Aku menarik napas dalam-dalam dan akhirnya mengaku kepada Pak Budi bahwa aku benar-benar takut akan kecerdasan predator Maya yang tajam dan pengacaranya yang licik, Pak Farhan. Aku menjelaskan bahwa aku kekurangan sumber daya finansial untuk menyewa tim pertahanan profesional guna melawan tumpukan dokumen palsu yang pasti telah mereka siapkan untuk membuatku kehilangan tempat tinggal. Pak Farhan dikenal sebagai hiu yang berkembang melalui intimidasi, dan Maya selalu menjadi anak kesayangan yang mendapatkan apa yang diinginkannya melalui kekuatan kemauan yang murni. Bisikku sambil mendekap map kulit usangku ke dada. Pak Budi mendengarkan dengan fokus yang tenang namun menakutkan. Cengkeramannya pada tongkatnya sedikit mengencang saat aku menggambarkan cara sistematis kakakku membongkar ikatan keluarga demi sebidang real estate. Keadilan adalah sesuatu yang hidup, yang sering bersembunyi di tempat-tempat yang paling tidak terduga. Jadi kamu harus tetap menegakkan kepala saat berjalan ke kantor itu hari ini, jawab Pak Budi sambil menatap langsung ke mataku dengan tatapan setajam palu hakim. Dengan hanya 15 menit tersisa sebelum pertemuan dijadwalkan dimulai, Pak Budi dan aku memasuki lobi kaca yang berkilauan dari gedung pencakar langit yang menjulang tinggi di jantung Jakarta yang mewah. Lantai marmer yang dipoles memantulkan lampu-lampu terang di atas kepala, sementara skala arsitekturnya yang megah tampak dirancang untuk membuat orang biasa merasa tidak berarti dan kecil. Aku segera menyadari bahwa Pak Budi tampak agak dehidrasi dari perjalanan kami menembus panas. Jadi aku menggunakan beberapa lembar uang terakhirku untuk membeli sebotol air mineral dingin dari kios terdekat. Aku berlutut di samping kursi rodanya, dan menggunakan satu-satunya sapu tangan sutra bersihku untuk menyeka noda lumpur kering yang memercik ke lengan baju katunya yang usang selama perjuangan kami di dekat lokasi konstruksi. Penting bagiku agar dia merasa dihormati, bahkan di lingkungan yang mengintimidasi ini, di mana kemewahan dan kekuasaan tampaknya menjadi satu-satunya mata uang yang berarti bagi siapapun. Pak Budi mengamati gerak-geriku dengan intensitas yang tenang dan observan, sementara senyum kecil apresiasi melintas di wajahnya yang keriput saat dia menyesap air itu dengan segar.
Momen tenang itu hancur oleh suara ketukan tumit tinggi yang ritmis dan agresif terhadap lantai batu yang keras saat Maya muncul dari deretan lift dengan mengenakan setelan desainer seharga jutaan rupiah yang meneriakan kesuksesan korporat. Dia bergerak dengan keangkuhan yang terlatih yang memaksa orang lain untuk menyingkir dari jalurnya, sementara aroma parfum mahal yang menyengat mengumumkan kehadirannya jauh sebelum dia benar-benar mencapai kami. Ketika mata Maya akhirnya tertuju padaku, berdiri di samping seorang pria di kursi roda usang, dia melepaskan tawa kasar dan mengejek yang bergema tidak nyaman di seluruh lobi yang beratap tinggi itu. Sari, aku sudah memperingatkanmu secara eksplisit untuk tidak memalukanku hari ini. Tapi disinilah kamu berdiri di samping pengemis tua yang berantakan, seolah-olah kamu sedang mencoba memenangkan penghargaan untuk orang paling menyedihkan di Jakarta. Sindir Maya, sementara matanya menelusuri gaunku yang bernoda keringat dengan rasa jijik yang nyata. Dia menatap Pak Budi seolah-olah dia adalah noda di marmer murni, sementara bahasa tubuhnya memancarkan rasa superioritas yang membuat perutku mual karena campuran kemarahan dan rasa malu yang mendalam. Berdiri tepat di samping Maya adalah Pak Farhan, yang terus memeriksa jam tangan emasnya dengan ekspresi ketidaksabaran dan kekesalan yang mendalam karena terpaksa berbagi ruang publik dengan orang-orang yang jelas dia anggap inferior. Dia merapikan dasi sutranya dan menatap rendah ke arah map kulit usangku, memperjelas bahwa dia memandang seluruh pertemuan warisan ini sebagai formalitas belaka sebelum menghancurkan sisa harapanku. Maya melangkah lebih dekat ke arah kami. Wajahnya berkerut menjadi topeng kekejaman saat dia menjangkau dan menyambar botol air mineral langsung dari tanganku yang gemetar. Kamu jelas punya cukup uang untuk dibuang demi amal pada orang asing, sementara kamu bahkan tidak mampu membeli sepasang sepatu yang layak untuk pertemuan hukum sebesar ini. Komentar Maya sebelum dengan sengaja menuangkan sisa air ke lantai, sehingga memercik ke seluruh sepatu kulit lamaku. Aku berdiri membeku karena terkejut atas pertunjukan kebenciannya yang picik, sementara cairan dingin meresap ke dalam kaos kakiku, membuatku merasa lebih terhina di depan para profesional sibuk yang berjalan melewati kami. Kakakmu benar tentang satu hal, Sari, karena kamu benar-benar magnet bagi sampah. Dan orang tua rusak ini adalah pendamping yang sempurna untuk penjahit gagal sepertimu. Lanjut Maya dengan suara yang meneteskan penghinaan berbisa. Aku mulai berbicara membela diri, tetapi Pak Budi tiba-tiba mengulurkan tangan dan meletakkan tangan yang kokoh di lenganku. Kehadirannya yang tenang bertindak seperti jangkar di tengah badai emosionalku. Seseorang yang mengukur nilai mereka dari tingginya tumit dan harga setelan mereka seringkali berdiri di atas fondasi yang sangat hampa. Tidakkah Anda setuju, Nona Muda? Pak Budi bertanya sambil menatap langsung ke arah Maya dengan tatapan yang sangat stabil dan tidak takut akan kekayaannya. Maya tampak seolah-olah dia telah ditampar oleh orang biasa. Wajahnya berubah menjadi merah padam saat dia menyadari pengemis ini sebenarnya memiliki keberanian untuk menjawabnya di depan umum. Kamu harus tutup mulut dan bersyukur aku tidak memanggil petugas keamanan untuk menyeretmu keluar dari gedung ini karena menjadi gangguan publik, desis Maya sementara Pak Farhan melangkah maju untuk memperkuat intimidasinya dengan kehadiran fisiknya yang menjulang. Pak Budi hanya memiringkan kepalanya sedikit dan mempertahankan ketenangannya yang menakutkan, sementara ketegangan di antara kami menjadi cukup tebal untuk menyesakan semua orang di lobi. Pukul 9 pagi, saat menara jam di dekatnya berdentang dengan resonansi dalam yang bergema di antara gedung-gedung tinggi. Ketegangan di lobi mencapai titik puncaknya karena Maya telah benar-benar kehilangan kesabarannya. Dia mondar-mandir dengan panik di lantai marmer, sementara matanya melesat ke arah meja keamanan dengan intensitas predator yang menandakan dia siap untuk memulai konfrontasi skala penuh. Aku tidak akan membiarkan gedung bergengsi ini dicemari oleh kehadiran gelandangan kotor yang seharusnya berada di panti asuhan daripada di kantor korporat, teriak Maya saat dia memberi isyarat agar petugas keamanan berseragam mendekati sudut kami. Dua pria berbadan besar dengan setelan gelap bergerak cepat ke arah kami, sementara Maya menunjuk dengan jari menuduh ke arah Pak Budi, mengklaim
bahwa dia adalah penipu profesional yang telah mengganggunya demi uang sejak dia tiba. Aku segera melangkah maju dan memosisikan tubuhku sebagai perisai fisik antara petugas dan pria tua itu. Merasakan jantungku berdegup kencang di tulang rusukku dengan campuran teror dan perlindungan yang sengit. Pria ini adalah tamu yang bepergian denganku, dan Anda sama sekali tidak memiliki hak hukum untuk menghina martabat warga lanjut usia yang tidak melakukan apa-apa selain duduk di sini dengan tenang. Nyataku dengan suara yang gemetar, namun tetap cukup keras untuk didengar oleh semua orang di lobi. Petugas keamanan ragu-ragu sejenak ketika mereka melihat keyakinan yang tak tergoyahkan di mataku. Tetapi Maya melangkah maju dan mulai memarahi mereka karena ketidakmampuan mereka menangani penyusup sederhana. Apakah kalian sadar siapa saya dan berapa banyak bisnis yang dibawa firma saya ke gedung ini setiap tahunnya? Bentak Maya pada kepala keamanan, sementara wajahnya berubah menjadi topeng keangkuhan murni yang tak ternoda. Aku menatap petugas itu dan menjelaskan bahwa Pak Budi berada di bawah perawatanku, dan bahwa setiap upaya untuk memindahkannya secara paksa akan ditanggapi dengan pengaduan resmi atas pelecehan dan diskriminasi usia. Maya meledak dalam tawa mengejek atas pembelaanku, mengklaim bahwa kepribadian suci palsuku adalah alasan tepat mengapa aku ditakdirkan untuk meninggalkan pertemuan mendatang dengan sama sekali tidak membawa apa-apa. Obsesimu yang menyedihkan untuk membantu yang tidak berdaya adalah kelemahan yang akan memastikan kamu berakhir seperti orang tua ini. Tidur di bangku taman, sementara aku menikmati hasil kerja keras orang tua kita. Sindir Maya dengan tingkat kekejaman yang membuat beberapa orang yang lewat menoleh karena terkejut. Sementara Maya sibuk mencoba mengatur pengusiran, Pak Farhan melangkah lebih dekat kepadaku dan menggunakan tumpukan tebal folder hukumnya untuk mengetuk bahuku secara ritmis dalam gerakan yang merendahkan dan mengintimidasi. Dia membungkuk begitu dekat sehingga aku bisa mencium aroma kopi basi dari napasnya. Sementara dia mulai membisikkan serangkaian ancaman menakutkan mengenai tumpukan bukti yang katanya telah mereka kumpulkan. Sari, kakakmu telah mendokumentasikan setiap kegagalanmu dengan teliti, dan kami memiliki cukup dokumen hukum di sini untuk memastikan hakim membatalkan warisanmu dalam hitungan menit. Pak Farhan memperingatkan dengan senyum dingin seperti hiu, yang membuatku merasa seperti sedang tenggelam dalam lautan istilah hukum korporat. Dia mengklaim bahwa kurangnya kontribusi finansialku selama dekade terakhir akan digunakan sebagai senjata utama untuk membuktikan bahwa aku adalah penerima warisan yang tidak layak dan hanya bersifat parasit. Aku mencoba menarik diri dari kehadirannya yang mencekik, tetapi Maya menghalangi jalanku. Matanya berbinar dengan rasa kemenangan yang sakit saat petugas keamanan mulai bergerak maju lagi di bawah tekanan terus-menerus darinya. Sepanjang seluruh tontonan yang kacau ini, Pak Budi tetap dalam keadaan diam yang menakutkan, yang terasa seperti mata badai di tengah kegilaan di sekelilingnya. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membela dirinya sendiri terhadap tuduhan sebagai pengemis. Tetapi matanya yang tajam dan cerdas tidak pernah lepas dari wajah Maya, saat dia dengan hati-hati mengamati setiap kedutan keserakahan dan setiap ekspresi kebencian. Seolah-olah dia sedang mencatat jiwa Maya ke dalam buku besar permanen, menghakimi inti karakternya, sementara Maya terus menggali kuburan profesionalnya sendiri dengan lidahnya yang tajam. Apakah Anda sudah selesai dengan pertunjukan rasa tidak aman yang memalukan ini? Atau apakah Anda memerlukan audiens yang lebih besar lagi untuk ketidaksantunan Anda yang spektakuler? Pak Budi akhirnya bertanya dengan suara yang begitu stabil dan memerintah, sehingga para petugas keamanan segera berhenti di tempat mereka. Maya membuka mulutnya untuk meluncurkan rentetan hinaan lainnya, tetapi beban tatapan Pak Budi seolah melumpuhkannya sesaat, menciptakan keheningan berat yang menggantung di atas kami seperti pisau gilotin. Aku merasakan getaran aneh menjalari tulang belakangku karena aku menyadari bahwa pria yang telah aku bantu di jalan itu bukan lagi sekedar orang asing yang rapuh, melainkan seorang saksi bisu yang sedang bersiap untuk memberikan putusan yang tidak pernah bisa diantisipasi oleh siapapun dari kami. 30 menit kemudian,
Pintu kayu jati yang berat dari ruang konferensi VIP terbuka lebar untuk memasukkan kami ke dalam lingkungan steril yang berbau alat tulis mahal dan kedinginan profesional yang membekukan. Meja mahoni besar di tengah ruangan seolah membentang bermil-mil. Sementara, sinar matahari yang menyaring melalui jendela setinggi langit-langit tidak memberikan kehangatan pada suasana yang beku. Pak Farhan segera mengambil tempat di kepala meja dan mulai membentangkan beberapa dokumen dengan efisiensi terlatih yang membuat jantungku tenggelam ke dasar perutku. Dia mengeluarkan salinan canggih dari surat wasiat yang menampilkan apa yang tampak seperti tanda tangan resmi dari orang tuaku, yang menyatakan bahwa Maya adalah ahli waris tunggal dari setiap properti real estate dan seluruh tabungan keluarga. Menurut dokumen palsu ini, pengorbananku selama bertahun-tahun sama sekali tidak berharga, dan aku harus dicopot dari hak hukumku atas apartemen mewah dan warisan keluarga. Maya bersandar di kursi kulitnya dengan seringai penuh kemenangan, sementara dia menggeser selembar kertas terpisah ke arahku, menuntut agar aku menandatangani pelepasan resmi atas semua klaim warisanku. Sebagai ganti atas kesunyian dan kerjasamaku, dia menawarkan jumlah menyedihkan sebesar 75 juta rupiah sebagai bentuk amal yang terasa lebih seperti tamparan di wajah daripada isyarat kebaikan. Tanda tangani kertas itu sekarang, Sari, dan mungkin aku akan mengizinkanmu menyimpan beberapa perlengkapan jahit lamamu sebelum kunci apartemen diganti untuk selamanya. Komentar Maya dengan suara yang meneteskan kepuasan sombong. Tepat saat aku meraih pena dengan jari gemetar dan merasakan beban kekalahan total yang menghancurkan, Pak Budi tiba-tiba mengangkat tangannya dan menuntut agar semua orang di ruangan itu segera menghentikan prosesnya. Dia merogoh saku dalam jaket usangnya dan mengeluarkan lencana asisten hukum tingkat tinggi yang berkilauan yang menampilkan segel resmi dari Komite Pengawasan Yudisial Tertinggi Negara. Seluruh ruangan jatuh dalam keheningan yang terpaku saat Pak Budi membuka tas kulit usangnya untuk mengungkapkan salinan asli yang masih murni dari wasiat yang sebenarnya, yang telah ditandatangani dan disegel dalam kerahasiaan total bertahun-tahun yang lalu. Aku sarankan kamu menyingkirkan sampah palsu itu, Farhan, karena akulah satu-satunya pengelola hukum yang sah dari satu-satunya wasiat yang membawa niat sebenarnya dari almarhum. Umum Pak Budi dengan suara yang telah berubah menjadi kekuatan otoritas yang tak terbantahkan. Wajah Maya berubah menjadi abu-abu pucat saat dia menatap lencana dan dokumen-dokumen itu, sementara kesadaran mulai muncul padanya bahwa pria yang dia ejek adalah satu-satunya orang yang dipercaya orang tua kami lebih dari darah daging mereka sendiri. Dia tampak seolah-olah telah melihat hantu, sementara tangannya mulai gemetar begitu hebat sehingga dia harus mencengkeram tepi meja mahoni hanya untuk tetap tegak di kursinya. Kengerian di wajah Maya meningkat ketika Pak Budi mulai membaca klausul rahasia tertentu dalam wasiat asli yang membahas perilaku tepat yang telah dia tunjukkan selama beberapa tahun terakhir. Dia menjelaskan bahwa ayahku telah mengantisipasi keserakahannya dan telah menyertakan ketentuan moralitas yang menyatakan bahwa setiap ahli waris yang terlibat dalam kegiatan penipuan atau penganiayaan terhadap anggota keluarga akan secara otomatis didiskualifikasi dari menerima 1 sen pun dari harta warisan. Anda begitu buta oleh superioritas yang Anda rasakan sendiri, sehingga Anda lupa bahwa orang tua kita adalah pengamat karakter manusia yang ulung, Maya. Kata Pak Budi sambil menatap langsung ke matanya yang panik. Dia mengungkapkan bahwa dia telah merekam setiap hinaan yang telah dilontarkan Maya kepadaku di lobi, dan bahwa upayanya untuk menyuapku agar diam dengan 75 juta rupiah kini menjadi bukti terdokumentasi atas korupsinya. Maya melepaskan teriakan keputusasaan yang tertahan saat dia menyadari bahwa seluruh dunianya runtuh karena seorang pria yang dia coba tangkap hanya 1 jam yang lalu. Ini tidak mungkin terjadi karena akulah yang sukses yang seharusnya mengelola kekayaan keluarga, sementara Sari hanyalah kegagalan yang menyedihkan. Teriaknya sementara suaranya pecah di bawah tekanan besar dari kehancurannya sendiri.
Pak Farhan mencoba melakukan intervensi dengan keberatan hukum yang lemah. Tetapi Pak Budi membungkamnya dengan satu tatapan dingin yang mengingatkan semua orang di ruangan itu akan pengalamannya selama puluhan tahun di jajaran hukum tertinggi. Pengacara penipu itu mulai berkeringat, menembus kemeja sutra mahalnya saat dia menyadari bahwa izin profesionalnya kini dalam bahaya karena berpartisipasi dalam skema rumit Maya untuk merampok saudara perempuannya sendiri. Pak Budi terus membaca instruksi terakhir ayahku, yang menunjukku sebagai pelaksana utama dan pemilik sah dari apartemen mewah di Jakarta, serta seluruh dana investasi keluarga. Aku menatap pria tua yang tadinya tampak begitu rapuh di jalan, dan menyadari bahwa dia adalah raksasa yang telah menghabiskan seluruh hidupnya melindungi integritas orang-orang yang dia layani. Maya terus meracaukan alasan yang tidak koheren, sementara pengacaranya mulai mengemasi tasnya dalam upaya panik untuk menjauhkan diri dari bencana yang telah dia bantu ciptakan. Udara di ruangan itu akhirnya mulai terasa lega, saat kebenaran menetap di setiap sudut kantor, menandai berakhirnya masa teror Maya atas hidupku. Aku menyadari saat itu bahwa hadiah terakhir ayah bukan sekedar uang atau properti, melainkan kehadiran seorang pria yang bisa memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan tingkat presisi yang tidak bisa dibeli dengan jumlah uang berapapun. Pukul 10 pagi, pertemuan berakhir dalam keheningan yang menghantui, saat skema kotor Maya akhirnya terungkap di bawah cahaya hari yang tak kenal ampun. Berdasarkan wasiat asli yang otentik dan bukti audio yang tak terbantahkan tentang pelecehan verbal Maya di lobi, pemindahan sah rumah keluarga dan semua aset yang tersisa atas namaku diselesaikan segera. Maya jatuh tersungkur ke lantai yang dipoles. Setelan desainernya berkerut saat dia terisak tak terkendali sambil memohon pengampunan yang tidak pernah dia tunjukkan kepada orang lain. Dia berjanji untuk mengubah caranya dan menawarkan diri untuk membantuku mengelola warisan. Tetapi aku hanya menatapnya dengan rasa kekecewaan mendalam yang melebihi kemarahan yang tersisa. Kesadaran bahwa dia hanya menyesal karena telah kehilangan kekayaannya membuatku mustahil untuk merasakan bahkan secuil pun simpati atas penderitaannya saat ini. Maya terus meratap tentang ketidakadilan situasi tersebut sampai Pak Budi dengan tegas mengingatkannya bahwa kekejamannya sendiri adalah satu-satunya arsitek dari kejatuhannya yang spektakuler hari ini. Konsekuensinya meluas jauh melampaui hilangnya warisan, karena Pak Budi mengalihkan pandangan profesionalnya yang dingin ke arah Pak Farhan dan mengumumkan niatnya untuk mengajukan pengaduan resmi ke Dewan Etik Pengacara. Dia merinci bukti kolusi Pak Farhan dalam memalsukan dokumen hukum yang secara efektif akan memastikan bahwa karir bergengsi pengacara itu hancur sebelum akhir minggu. Wajah Pak Farhan menjadi sangat pucat saat dia menyadari bahwa tidak ada jumlah koneksi korporat yang bisa menyelamatkannya dari kemurkaan tokoh hukum legendaris seperti Pak Budi. Aku berdiri dan dengan tenang meminta Maya untuk meninggalkan kantor, menyatakan bahwa mulai saat ini, kami tidak lagi berbagi ikatan kekeluargaan atau hubungan hukum apapun. Kasih sayang saudara yang seharusnya ada di antara kami telah mati lama sekali. Terkubur di bawah beban keserakahannya yang tak terpuaskan dan penghinaannya terhadap kehidupan sederhana yang aku pilih untuk jalani. Maya mencoba meraih tanganku sekali lagi, tetapi aku melangkah mundur dan menyaksikan saat petugas keamanan yang pernah dia panggil kini mengawalnya keluar dari ruangan dalam kehinaan total. Aku berbalik ke arah Pak Budi dan mengungkapkan rasa terima kasih terdalamku atas perlindungannya. Menyadari bahwa kebaikan yang aku tunjukkan kepada orang asing di jalan telah kembali untuk menyelamatkan hidupku dengan cara yang paling tidak terduga. Kami berjalan keluar dari gedung kaca yang menjulang tinggi bersama-sama. Dan aku menyadari bahwa langit Jakarta tampak sangat jernih dan biru hari ini. Seolah-olah suasananya sendiri telah dibersihkan oleh kemenangan keadilan. Aku tahu bahwa masa depanku akan didedikasikan untuk menghormati warisan ibu dan ayah dengan menggunakan sumber daya baruku untuk membantu mereka yang telah diabaikan oleh masyarakat.
Saat aku melihat Pak Budi menghilang ke dalam sedan hitamnya yang elegan, aku merasakan kedamaian yang belum pernah aku rasakan sejak sebelum orang tuaku jatuh sakit. Beban masa lalu akhirnya hilang, digantikan oleh kepercayaan diri yang tenang dari seorang wanita yang telah merebut kembali rumah dan martabatnya hanya melalui kekuatan integritasnya sendiri. Kisah ini berfungsi sebagai pengingat yang kuat bahwa kebaikan yang tulus tidak pernah membuang-buang waktu, dan mereka yang sengaja menginjak orang lain untuk mencapai kesuksesan akan selalu menghadapi akhir yang pahit dan kesepian. Kekayaan sejati tidak ditemukan dalam rekening bank atau gelar bergengsi, melainkan dalam kekuatan karakter seseorang dan kesediaan untuk membantu sesama manusia selama jam kebutuhan tergelap mereka. Aku ingin dengan tulus berterima kasih kepada kalian masing-masing, karena telah bertahan sampai akhir perjalananku. Dukungan kalian sangat berarti bagiku. Harap luangkan waktu sejenak untuk membagikan pemikiran atau pengalaman pribadi kalian mengenai pengkhianatan dan keadilan di kolom komentar di bawah. Karena aku sangat menghargai perspektif unik kalian tentang cerita ini.